rumah juga. Sebenarnya jika seorang sudah terkena penyakit demam berdarah itu apakah efektif dok diberikan minuman jus jambu gitu? Itu banyak sekali ditanyakan dok, apalagi sebenarnya mitos atau benar dok? Ya sebenarnya seperti itu tuh nggak harus jus jambu ya Dokter Yona ya. Halo sahabat Bunda, berjumpa lagi dengan saya Dr. Yona Ajeng di acara Tanya Dokter Podcast milik Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang banyak terjadi pada suasana pergantian musim dari musim kemarau ke musim hujan ini, disertai dengan banyaknya genangan air di luar sana sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Sudah ada bersama kita dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi, Dr. Happy Oktavianto. Halo dokter, apa kabar? Baik Dokter Yona. Ya, untuk sahabat Bunda dimanapun berada, semoga juga selalu dalam keadaan sehat selalu. Sebelum lanjut ke tema kita hari ini, dokter, mungkin ada sedikit perkenalan kepada masyarakat tentang sebenarnya apa dokter, apa itu spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Mungkin masih asing bagi teman-teman di luar sana. Ada sedikit pengenalan dokter? Iya, jadi untuk dokter spesialis penyakit dalam itu kan terbagi menjadi 11 subbagian. Ada salah satunya adalah konsultan penyakit tropik dan infeksi. Jadi kalau untuk beberapa yang sudah kenal, ada spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, ada spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Nah, ini ada juga spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi. Nah, skopnya biasanya meliputi semua jenis penyakit yang ada di wilayah penyakit tropik seperti Indonesia atau wilayah Khatulistiwa, ditambah dengan beberapa penyakit infeksi global, misalnya seperti yang terbaru ini pandemi COVID itu kan masuk juga ranah dari spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi. Memang seringnya kalau tahunya masyarakat itu spesialis penyakit dalam, tapi sebenarnya spesialis penyakit dalam itu masih ada banyak bagiannya, ada 11 bagiannya. Nah, salah satunya ya penyakit tropik dan infeksi itu. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk penjelasan dan pengenalannya kepada sahabat Bunda semua tentang bagian-bagian penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam, serta tadi untuk khususnya bagi dokter sendiri konsultan penyakit tropik infeksi. Berarti sesuai dengan pembahasan kita hari ini ya dokter tentang penyakit demam berdarah itu termasuk dalam penyakit tropik infeksi ya dok ya? Termasuk dalam penyakit tropik dan infeksi. Oke. Untuk pengenalan kepada sahabat Bunda semua, sebenarnya apa itu dokter penyakit demam berdarah dan seberapa berbahayanya kah penyakit ini? Iya, demam berdarah itu sebenarnya kalau berdasarkan pembagian dari WHO 2009 itu dibagi menjadi 3. Jadi ada dengue dengan tanda peringatan, dengue dengan tanpa tanda peringatan, dan severe dengue. Tapi biasanya masyarakat hanya mengenal itu demam berdarah. Padahal sebenarnya demam berdarah itu banyak tingkatannya. Ada tingkatan ringan, tingkatan sedang, dan tingkatan yang berat. Kalau untuk di masyarakat sendiri, memang untuk yang setahu saya, yang pasien-pasien saya sendiri, itu gradingnya antara sedang sampai berat. Karena kalau yang ringan itu self-limiting disease atau penyakit yang sebenarnya dibiarkan pun bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau tidak diobati, ya jadi agak lama. Sehingga pasien-pasien mencari pertolongan karena ini badannya nggak nyaman kok, nggak sembuh-sembuh. Nah, baru datang ke dokter, setelah dicek, demam, biasanya kalau demam berdarah itu kan demam kurang dari 7 hari ya dokter Yona ya. Jadi ketika hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 mungkin masih tahan pasien itu. Tapi begitu di atas menginjak hari ke-5 dan ke atas itu sudah nggak karu-karuan, periksa. Biasanya saya kalau pasiennya masih demam hari pertama sampai hari ke-3, itu akan saya periksa yang namanya non-structural 1 atau NS1. Kalau positif berarti ke arah demam berdarah.
Kalau misalkan pasiennya datang pada hari keempat ke atas, ya akan saya cek serologi imunoglobulin M atau imunoglobulin G, biasanya pada hari kelima atau hari keenam. Dan demam berdarah itu kalau di masyarakat kan sebenarnya masuk kategorinya, kalau saya menyebutnya dibawa oleh vektornya nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk itu jenis nyamuk priayi yang hanya mau menggigit pada pagi sampai sore hari. Jarang sekali demam berdarah itu nyokot atau menggigit pada malam hari itu. Makanya saya menyebutnya nyamuk priayi karena dia selain menggigitnya mulai pagi sampai sore, dia hanya mau hidup di air yang jernih. Kalau air comberan nggak mau ya, kayaknya nggak hidup di sana. Makanya hidupnya di lingkungan sekitar kita, bak mandi, air yang tergenang, air jernih yang tergenang, ya intinya dia hidup di lingkungan manusia. Kalau jenis seperti culex atau nyamuk-nyamuk yang nyamuk kebun atau nyamuk sawah itu kan dia bisa hidup di area-area perkebunan, tapi kalau nyamuk demam berdarah ini hidupnya di sekitar kita. Makanya agak susah juga kalau tidak dibasmi dengan 3M itu, menimbun, kemudian mengubur atau menguras itu tadi, seperti itu. Oke dokter, berarti kan memang penyakit demam berdarah ini bisa terkena baik dewasa maupun anak-anak ya dok ya. Kalau potensi bahayanya sendiri apakah lebih beresiko terhadap anak-anak atau sebenarnya dewasa dan anak-anak sama berbahayanya nih dok? Iya. Jadi berdasarkan penelitian dari WHO yang terbaru itu, kalau zaman dahulu yang kategori anak-anak itu jauh lebih berbahaya. Tetapi sekarang tidak. Sekarang itu ya semua potensi berbahayanya segala kelompok umur. Saya bahkan pernah punya pasien demam berdarah itu usia 80 ke atas itu pernah. Jadi artinya demam berdarah yang zaman sekarang itu tidak mengenal kasta usia. Jadi ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada bahkan dengan orang tua pun bisa terkena. Dan demam berdarah itu khasnya adalah pasti ada demamnya. Jadi pertama kali demam, saya biasanya menghitungnya pertama kali demam. Misalnya pasien datang, saya tanya, ini demam pertama kali hari apa? Atau demam pertama kali sudah berapa lama? Nanti pasien akan menjawab, ini sudah 5 hari dok, atau sudah 4 hari, atau sudah 3 hari. Nah dari patokan hari itu, saya akan menentukan pemeriksaan apa yang pantas untuk pasien itu, apakah NS1, ataukah IgM atau IgG anti-dengue fever, ataukah pemeriksaan yang lain. Kalau pemeriksaan yang lain seperti kultur agak susah dilakukan, sehingga yang biasa kita lakukan adalah NS1, dan serologi IgG dan IgM itu. Yang lebih umum itu ya, yang lebih umum dan lebih mudah diadopsi setiap rumah sakit. Gitu. Baik dok. Kalau untuk sahabat Bunda sendiri di rumah, misalnya ada kerabat atau saudara yang demam gitu dok, mungkin kita memperhatikan apa ciri-ciri fisik yang mungkin mengarah apakah seorang ini terkena demam berdarah atau enggak, itu apa yang bisa diperhatikan orang awam di rumah untuk tanda awalnya? Jadi sebenarnya untuk ciri khas demamnya sendiri bisa aja berbeda pada setiap orang atau setiap pasien. Ada yang demamnya berangsur-angsur, ngelemeng, tiba-tiba tinggi, atau ada yang langsung tinggi, dan ada pula yang nggak pernah tinggi tapi badannya sakit semua, greges semua. Jadi karena respon tiap pasien itu kan berbeda-beda. Ada yang responnya mungkin seperti itu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tinggi, ada yang karena bentuk demamnya yang tidak terlalu khas, sehingga agak susah istilahnya agak susah kalau ini pasti demam berdarah, ini pasti tipes misalnya. Gitu. Tidak selalu pelana kuda ya. Teorinya memang seperti itu, tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang juga tidak seperti itu. Bisa aja kita, ini step ladder, ini meningkat tinggi, ini ngelemeng aja terus ya. Tetapi yang patut waspadai adalah
semua jenis demam itu merupakan tanda bahaya atau warning sign, tanda bahaya bahwa ada sesuatu proses yang sedang terjadi. Bisa proses infeksi dan juga bisa proses non-infeksi. Kalau proses infeksi jelas penyebabnya bisa karena virus, bakteri, parasit, atau mungkin juga jamur. Tapi kalau non-infeksi bisa berupa proses peradangan, misalnya autoimun dari dalam tubuh, dehidrasi, kelaparan, dan sebagainya. Itu semuanya bisa menimbulkan demam. Nah, dalam hal demam berdarah ini kan disebabkan oleh virus dengue, virus dengue atau virus dengue. Nah, virus dengue sendiri kan dibagi menjadi 4 varian, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Kalau dulu dikatakan DEN3 dan DEN4 paling banyak, tapi sekarang ternyata juga enggak. Merata juga. Sama banyak. Ya, sama banyak dan semuanya berpotensi menimbulkan demam berdarah. Yang membedakan kan ada penyebutan demam berdarah dengue, ada penyebutan demam dengue. Nah, perbedaannya cuma di berdarah, kata berdarahnya. Artinya apa? Ya ada tanda-tanda perdarahan. Tanda-tanda perdarahan itu misalnya mimisen, gusi berdarah, buang air besar hitam, atau mungkin juga yang di kulit itu peteki atau muncul merah-merah itu, ya. Itu adalah manifestasi atau penampakan dari tanda-tanda perdarahan. Kalau saya nyebutnya dengue with warning sign atau dengue dengan tanda peringatan. Tanda peringatan yang lain misalnya gangguan pencernaan. Pada orang-orang dengan demam berdarah kan bisa saja perutnya rasanya nggak nyaman, badan sakit semua, nggak doyan makan, lemes, tulang rasanya sakit semua. Jadi itu tiap pasien beda-beda. Ada yang mengalaminya dan ada pula yang tidak mengalaminya. Dan biasanya untuk memastikannya memang kita periksa serologinya. Jadi, ciri khas yang paling patognomonis biasanya kalau dari laboratnya terjadi penurunan trombosit atau keping-keping darah. Juga bisa juga terjadi penurunan leukosit atau sel darah putih. Dan juga kalau untuk yang demam berdarah bisa terjadi peningkatan hematokrit dan juga terjadi peningkatan hemoglobin. Nah, itu semua biasanya harus melewati bantuan dari dokter untuk membacakan itu. Oke dok, berarti kalau misalnya seorang di rumah nih sudah demam 1-2 hari, mungkin baru badannya greges aja, sakit-sakit, pegal-pegal, itu sebaiknya minum obat awal di rumah dulu, misalnya kan memang sedang musim ya demam berdarah. Aman nggak dok untuk demam 1-2 hari dibiarkan dulu di rumah, diminum dengan obat seadanya, obat warung gitu, masih bisa ditunggu, atau kalau sudah ada tanda apa ini harus segera berobat gitu, apakah ada patokannya dok? Iya, jadi biasanya memang kulturnya orang Indonesia kalau belum berat belum akan ke rumah sakit ya dokter Yuna ya. Betul. Jadi ya kalau terpaksa memang harus minum obat yang harus pertama kali diminum adalah penurun demam, yaitu paracetamol itu tadi. Karena dengan menurunkan demam itu resiko terjadi hipertermi bisa berkurang, risiko terjadi kejang pun bisa berkurang dengan meminum obat penurun demam itu tadi. Dan minum air yang banyak, karena yaitu tadi salah satu manifestasi serangan dari demam berdarah itu membuat salah satunya shock. Biasa kita sebut dengan shock, dengue shock syndrome. Nah itu karena tata laksana untuk virus dengue itu kan nggak ada obatnya dengan terapi cairan. Salah satunya itu. Kalau nggak dikasih itu kan bisa risiko shock hipovolemik, shock septik dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya dokter, jika seorang sudah pernah nih mengalami penyakit demam berdarah, apakah seorang tersebut berpotensi untuk kena penyakit demam berdarah lagi di masa depan, atau mungkin sudah kebal gitu? Iya, yang biasanya terjadi adalah bisa terkena kembali atau reinfeksi. Jadi walaupun dulu sudah pernah kena, bisa saja di lain waktu kena lagi.
Jadi demam berdarah itu menular tetapi harus ada vektornya. Harus ada nyamuk pembawanya. Jadi misalkan saya sama Dokter Yona ya, saya kena demam berdarah. Apakah saya menularkan? Ya, kalau ada vektornya, kalau ada nyamuknya. Kalau nggak ada nyamuknya, nggak akan menular. Berarti secara langsung nggak bisa ya, Dok? Nggak bisa, Memang harus ada yang membawa. Iya. Lah nyamuknya itulah sebenarnya yang harus dibasmi. Tetapi kan membasmi misalnya dengan fogging itu yang kena hanya nyamuk yang terbang saja. Yang dewasa, sementara nyamuk yang bertelur atau telurnya itu nggak akan punah. Gitu. Makanya kenapa untuk memberantas demam berdarah itu sangat sulit sekali karena dia hidup di sekitar kita. Kalaupun dengan fogging itu dikatakan tidak terlalu efektif, tetapi hanya efektif pada nyamuk-nyamuk dewasa. Nyamuk-nyamuk yang sedang ditetaskan di air-air yang tergenang itu tidak akan ikut mati. Makanya salah satu penanganan di masyarakat itu dikuras dan ditimbun seperti itu. Nah kalau misalkan sudah demam kemudian curiga di sekitar orang itu di sekitar situ ada yang kena demam berdarah. Biasanya dari jarak 200 meter sekitar lingkungan itu akan dicatat. Nah, karena ya itu tadi nyamuk dikatakan jarak terbang ya, jarak terbang nyamuk itu sekitar 200 meter, dikatakan seperti itu. Nah, dalam 200 meter dia bisa berapa saja, menggigit, bertelur dan sebagainya. Makanya kalau ada kasus demam berdarah atau demam dengue itu selalu kita laporkan ke Dinas Kesehatan supaya ditindaklanjuti untuk penata laksanaan di daerah yang terkena tersebut. Seperti itu. Oke Dok, kembali ke pertanyaan yang jika seorang terkena demam berdarah, apakah kena, kan bisa kena lagi nih ya Dok ya. Apakah kena yang berikutnya itu nanti bisa lebih parah atau mungkin malah lebih ringan atau sebenarnya nggak ada bedanya Dok? Bisa lebih ringan, bisa lebih parah. Iya, jadi tergantung sistem imunnya ya Dokter Yuna. Pada saat terkena itu bagaimana sistem imun orang itu atau pasien tersebut. Karena ketika seseorang terkena infeksi, berarti sistem imunnya ada pada level yang rendah. Sebenarnya ketika seseorang terkena infeksi, nggak harus terkena dengue untuk infeksi ya. Infeksi lain pun masuk, berpotensi membuat sistem imunnya turun. Ketika turun, bakteri, virus, parasit, semuanya berlomba-lomba masuk. Sehingga kadang-kadang saya mempunyai pasien tuh diagnosanya tidak cuma satu kalau untuk infeksi. Bisa infeksi dengue dengan tifoid misalnya, atau infeksi dengue dengan infeksi saluran kemih atau infeksi saluran napas seperti itu. Jadi ketika seseorang terinfeksi, semua penyakit, terutama penyakit infeksi yang lain berusaha juga untuk masuk. Cuma yang manifest yang mana tergantung sistem imunnya. Seperti itu. Ya, baik Dok. Berarti memang menjaga kesehatan tuh yang utama ya Dok ya. Betul sekali. Karena di sekitar kita selain dari demam berdarah tadi banyak penyakit lain juga. Gitu. Dan tadi kan demam berdarah kan disebabkan oleh virus ya Dok ya. Virus dan sudah ada 4 variannya yang diketahui. Apakah ada vaksin dokter untuk bisa mencegah penyakit demam berdarah, mengingat tadi resikonya besar ya untuk kalau sudah terjadi penyakit ini bisa berat gitu menyerang seseorang. Apakah setiap orang bisa divaksin? Apakah ada vaksinnya? Vaksinnya sudah ada, tetapi belum terlalu populer. Ya, mungkin karena harganya mahal, dan mungkin karena tata laksana di masyarakat masih mudah untuk dikendalikan, sehingga ya untuk vaksin itu orang masih berpikir-pikir juga. Belum perlu belum perlu. Sama seperti vaksin COVID ya. Vaksin COVID itu kan ada orang yang memandang tidak perlu, ada yang memandang perlu. Walaupun sebenarnya vaksin itu fungsinya untuk membuat sistem imun kita meningkat dan mengenali antigen yang masuk. Jadi cara kerja vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau bagian dari virus yang dilemahkan disuntikkan ke dalam tubuh kita supaya tubuh kita itu mampu mengenali ketika ada
virus serupa yang masuk. Oh, ini yang kayak kemarin, sehingga langsung diopsonisasi atau dimakan oleh sistem imun kita, sehingga tidak terjadi penyakit yang akan timbul akibat antigen yang masuk itu tadi. Sebenarnya prinsip dari vaksin cuma seperti itu aja. Namun karena banyak yang beredar di masyarakat itu, ya berita-berita ada yang benar, ada yang nggak benar, sehingga masyarakat untuk vaksin itu masih berpikir juga. Sehingga pemerintah harus menggalakkan vaksin, misalnya seperti vaksin untuk bayi yang baru lahir. Itu kan memang salah satunya fungsinya untuk memberi kekebalan pada bayi-bayi yang baru lahir supaya tidak terkena infeksi yang bisa menyerang di masa bayi tersebut. Sama ketika orang dewasa, ada vaksin A, vaksin B, vaksin hepatitis, vaksin dengue, vaksin tifoid, vaksin influenza. Nah, cuma kebutuhannya tergantung dari masyarakat. Ada yang pro dan ada yang kurang setuju, dan itu ya haknya masyarakat juga. Tetapi kalau untuk dengue sendiri sudah ada vaksinnya. Sudah ada. Dan untuk efektivitasnya sendiri, Dok? Apakah efektivitasnya bagus? Memberi kekebalan, istilahnya memberi kekebalan. Tetapi yaitu vaksin itu, syarat vaksin itu kan misalnya dari 1.000 orang yang divaksin, tidak mungkin 1.000 orang itu kebal semua. Makanya kenapa WHO mensyaratkan vaksin itu sekitar 50% ke atas efektivitas atau daya kerjanya. Artinya misalnya seperti vaksin COVID, saya ambil contoh vaksin COVID, Sinovac mengklaim sekitar 65%. Kemudian Pfizer mengklaim mungkin sekitar 75%, atau Moderna mengklaim sekitar 77%. Ya, tetapi kan tidak ada yang mengklaim 100%. Artinya ketika seseorang diberikan vaksin itu, ya sekitar 70% yang diberi vaksin itu kebal, kuat. Tetapi sisanya bisa terkena lagi, bisa juga nggak terkena, tergantung. Makanya tetap walaupun ada vaksin, kita tetap harus menjaga sistem imun kita ya dengan cara memberi nutrisi yang baik itu tadi. Seperti itu. Ya, baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir dan mungkin banyak yang ditanyakan oleh sahabat Bunda di rumah juga. Sebenarnya jika seorang sudah terkena penyakit demam berdarah itu apakah efektif, Dok, diberikan minuman jus jambu gitu? Itu banyak sekali ditanyakan, Dok, apalagi sebenarnya mitos atau benar, Dok? Ya sebenarnya seperti itu tuh nggak harus jus jambu ya, Dokter Yona ya. Air putih pun kalau dikasihkan yang banyak juga efektif juga. Karena tadi terapinya cairan ya, Dok, ya. Terapi cairan itu yang penting. Tetapi kalau yang setahu saya memang ada penelitiannya tentang jambu ya, terutama jambu daunnya, buahnya, itu ada penelitiannya semua. Dan dikatakan, diklaim bisa membantu mempercepat peningkatan trombosit. Bukan langsung meningkatkan, tapi membantu mensensitisasi supaya trombositnya cepat naik. Tetapi selama saya menjadi dokter penyakit dalam itu, sensitisasi paling cepat sebenarnya pemberian cairan. Ya, cairan infus, cairan minum, nggak harus jus jambu. Tetapi kalau mau pakai jus jambu, ya silahkan. Cuma kalau jus jambu kan sifatnya asam. Kalau minum terlalu banyak, nanti selain trombositnya naik, asam lambungnya ikut naik. Malah kan jadi gitu. ada penyakit lain juga ya, Dok, ya bisa. Kalau saya sih biasanya menganjurkan pasien minum yang banyak. Kenapa? Dengan minum yang banyak mengurangi risiko terjadi shock hipovolemik dan mempertahankan trombosit atau keping-keping darah itu supaya tidak turun terlalu rendah. Kan ada pasien yang dari 100.000 langsung turun jadi misalnya 30.000. Kan kalau fase turun kan biasanya trombosit akan turun sampai hari ke-7. Nanti mulai hari ke-8 trombosit akan naik lagi. Ya. Makanya kenapa kalau infeksi dengue itu biasanya panas atau demam kurang dari 7 hari. Kenapa? Kalau sudah 7 hari biasanya trombositnya akan naik. Dan masa kegawatan demam dengue itu kan hari ke-3 sampai hari ke-5 saja. Setelah lewat hari ke-5, ya
masa kritis sudah lewat. Artinya sebenarnya pasien sudah dalam level yang tanda kutip aman. Baik dokter, berarti meluruskan yang mitos yang beredar di masyarakat, berarti sebenarnya bukan hanya karena jus jambunya, tapi lebih ke cairannya ya Iya, dok? cairannya. Ya, betul, Dan dokter. itu ya kalau saya tidak pernah melarang, tapi saya tidak merekomendasikan juga. Baik, Mahal dokter. itu kan. Iya, jus jambu ya dok ya. Oke. Ya, tidak terasa ya dok, kita sudah ada di penghujung acara. Banyak sekali manfaat ilmu yang kita dapat dalam perbincangan kita kali ini. Mungkin untuk bagi teman-teman di rumah, jika ingin berkonsultasi dengan Dr. Happy, bisa langsung datang ke Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Bunda pada hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore hingga jam 7 malam. Oke, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh sahabat Bunda dimanapun berada. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Stay safe and healthy.